Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, saya Yongki Priyutomo atau Om Turbo mau bercerita sedikit. Jadi saya punya Subaru Impreza WRX yang bukan STI tahun 2010. Sebenarnya dapatnya itu bukan sebuah kesengajaan ya. Jadi ada sedikit cerita mengenai mobil ini. Awalnya mobil ini datang ke saya untuk dibetulin. Tapi karena ya banyak drama-dramanya, terus akhirnya yang punya memutuskan untuk dijual. Dan saya cukup tertarik sama mobil ini karena duitnya nggak cukup, jadi patungan sama sepupu saya. Jadi akhirnya mobil ini kita punya. Gitu. Belinya mungkin kalau saya nggak salah sekitar 2 tahunan yang lalu ya. Jadi saya sudah ada di Trogong di tempatnya Om Mobi. Ya disitulah mobil itu datang, terus sampai akhirnya pindah kepemilikan ke tangan saya gitu kan. Karena pada waktu itu ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki. Terus saya lagi ada rencana ke Singapura pada waktu itu kan. Jadi sekalian saya punya rencana, saya kan emang suka browsing-browsing ya, cari-cari di internet barang-barang yang jual barang-barang buat Subaru. Di Indonesia memang nggak banyak, susah, dan seandainya ada juga kadang-kadang harganya kita suka nggak masuk akal gitu ya. Cari-cari di marketplace-nya Malaysia, ada mudah.my, ada barang-barang itu lengkap di sana. Tapi itu posisinya di Malaka. Kita naik bis dari Singapura ke Malaysia. Jadi memang lewat Malaka, kita berhenti di Malaka, naik bis, bawa koper gede. Ya nekat aja lah gitu loh. Sampai akhirnya nyampe deh tuh ke toko. Ya udah saya bawa listnya apa aja yang mau dibeli. Nah di situ kalau yang Impreza WRX biasa non STI itu kalau kita lihat di mesinnya ya, itu banyak plastik-plastik, jadi kayak mobil standar lah. Kalau Subaru Legacy kayak gitu, tampangnya nggak keren lah gitu. Waktu itu sekalian aja barangnya ada, saya beli, saya upgrade, jadi intake manifoldnya punya STI, intercoolernya punya STI, sama ada beberapa bagian lain yang bisa mendongkrak tampangnya mesinnya, sekalian saya beli pada waktu itu. Saya bawa ke Indonesia. Jadi dari Malaka saya nggak balik lagi ke Singapura, saya ke Kuala Lumpur. Nah nggak sengaja di situ ketemu teman juga, orang Pekanbaru, kita kenalan. Akhirnya yang tadinya kita mau naik bis ke Kuala Lumpur, jadilah kita nebeng sama dia, dapat tumpangan gratis gitu. Jadi kita kumpulin barang-barang di Kuala Lumpur. Terus kita pulang ke Jakarta, saya pasang-pasangin, mobil itu bisa normal lagi, saya pakai-pakai, dan sekarang pengen dijual sebenarnya. Jadi apa yang sudah terpasang di mobil ini itu dapat pelek T37 original, ring 17, lebarnya saya lupa, ban yang terpasang 225 lebarnya, 225 50 17. Remnya juga, kampas remnya sudah aftermarket ya, endless, terus pernya juga coilover shock dari STI. Ya memang kurang nyaman dipakainya karena ya coilover kan ya begitulah karakternya kan, memang setengah-setengah balap gitulah. Cuman mobilnya masih sangat seger sebenarnya, kilometernya baru 40 ribuan. Ya begitulah. Oke, jadi di waktu yang bersamaan ya, itu keluar 2 versi. Mungkin ada selisih, beda keluar sedikit lah ya. Jadi ada yang Impreza WRX saja, sama ada yang STI version. Setahu saya juga bukan
maniak Subaru yang hafal betul bedanya apa ya. Setahu saya sih kalau dari luar yang STI itu lebih lebar, treknya lebih lebar. Nggak tahu dari kakinya, nggak tahu cuma dari peleknya aja ya. Pokoknya dia lebih keluar, jadi depannya ada over fendernya gitu. Bukan over fender ya, memang fendernya beda, lebih lebar. Belakangnya juga lebih, kalau belakangnya sih kayaknya bisa ditambah gitu ya. Memang lebih lebar, jadi kalau dari belakang lihatnya lebih gemuk. Terus wing belakangnya juga beda, kalau yang ini pendek, kalau yang STI punya gede lah. Maksudnya racing looknya banget, kalau yang ini kan nggak terlalu. Terus udah gitu bedanya di transmisinya, kalau saya nggak salah yang STI itu manualnya 6 speed, kalau yang ini 5 speed. Terus ada beda-beda sedikit di interior, yang saya juga nggak hafal. Tapi bedanya sih nggak terlalu banyak ya kalau dari interior. Kalau saya rasa eksterior sih jelas beda, lebih lebar. Mesin ada bedanya juga, di samping dari intercooler dan lain-lain, turbonya juga beda. Kalau yang STI Twin Scroll, outputnya juga lebih gede sedikit. Tapi basic mesinnya sih sama, ya kan. Terus, nah kalau di tempat saya belanja waktu itu di Malaka itu, namanya Banzai, itu dia jual kitnya. Jadi kalau kita mau upgrade dari Impreza WRX biasa jadi STI version, mereka jual tuh fender depannya, terus potongan belakangnya, wingnya lengkap. Jadi kalau kita mau upgrade kita punya WRX biasa jadi STI, di sana sih nggak mahal ya. Kalau dipikir-pikir sekitar 5.000-an, 7.000 ringgit lah gitu. Maksudnya sekitar 35 sampai 50 juta gitu ya. Kita udah bisa sulap Impreza WRX biasa jadi STI. Yang kalau di sini harganya tuh jauh bedanya. STI kan masih bisa 500-an kali harganya, 400-500 ya. Kalau ini kan nggak sampai, sekitar 250-an. Maksudnya dengan uang ekstra 30-40 juta itu kan mobil kita bisa terlihat 2 kali lipat lebih mahal. Kalau saya bilang sih itu worth gitu ya. Saya kemarin sebenarnya pengen saya beli juga, tapi ya duitnya nggak cukup juga. Udah gitu tentengannya udah kebanyakan. Ya itu. Tadinya pengen bawa, cuman ya udah pusing lah. Udah bawa radiator, bawa macam-macam, udah banyak gitu kan. Terus mau dibawa fender lagi 2, udah nggak sanggup lagi. Jadi ya udah tertunda. Gitu ceritanya. Aduh, kalau spek detailnya saya kurang hafal ya. Maksudnya mesinnya EJ25 turbo, 2500 cc. Dia over square, bornya lebih gede daripada stroke-nya. Terus powernya ini kalau kita lihat nggak terlalu besar ya kalau kita bandingkan dengan Evo. 260-an HP kalau nggak salah. Dia 4-wheel drive, symmetrical kalau Subaru bilangnya. Kalau misalnya teman-teman udah pernah ngerasain naik Evo terus naik Subaru, memang ini dua barang yang berbeda ya. Maksudnya Subaru itu terkesan lebih berat, lebih kaku. Kalau Evo kan kayak apa sih, enteng, nyeruntul gitu loh mobilnya kalau istilahnya ya. Emang lebih ngantuk bawa Subaru ketimbang bawa Evo. Makanya itu mungkin ya itulah kenapa Evo begitu populer di dunia gitu kan. Semua orang banyak yang suka gitu. Di samping dari maintenance-nya, Subaru kan punya mesin boxer ya. Jadi waktu yang kita buang untuk mengganti businya itu lebih lama jauh ketimbang mesin-mesin konvensional biasa gitu ya. Kalau Evo udah 10 biji, Subaru baru 1 lah ganti busi. Cuman ya itu downside-nya. Tapi kalau misalnya kelebihannya kan karena dia punya mesin ceper gitu di bawah, boxer, jadi nggak bisa dipungkirin stabil mobilnya. Karena center gravity-nya lebih ke bawah. Beda, di bawahnya beda. Oke, jadi Subaru ini dibilang mobil standar nggak juga ya. Jadi koplingnya sudah aftermarket yang cukup berat. Jadi kalau sekali-sekali makainya nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari jujur gempor juga koplingnya. Terus dia udah yang metalik gitu kan, koplingnya udah bukan yang full face. Jadi kalau dipakai setengah kopling juga nggak enak lah, dedet gitu ya kan. Dan saya bukan orang yang suka bawa mobil yang menghabis-habiskan uang sebenarnya. Jadi ini kan cukup boros mobilnya. 2500 turbo dan bensinnya juga requirement-nya kan harus oktan yang tinggi gitu kan, karena ini mobil berturbo. Ya kalau saya sih lebih senang pakai yang lain sebenarnya, yang lebih hemat. Jadi apa yang saya rasain kalau saya lagi pakai mobil ini, yang pertama diliatin orang, ya kan, karena mobilnya keren.
mobilnya keren dan kebetulan peleknya keren, terus nggak umum. Jadi kan orang ini mobil apa sih, orang jarang lihat gitu kan di jalan ya kan. Kalau dari belakang sih rada-rada kayak Vios ya. Cuman kalau dari depan tuh, wih, air scoop-nya juga segede Fortuner gitu kan, gede, eye catchy lah diliatin orang. Terus knalpot kita juga udah bukan standar lagi kan, jadi menimbulkan suara yang cukup aneh didengar karena mesinnya boxer, jadi suaranya kayak VW kodok juga dikit. Diliatin orang, keren mobilnya. Konsumsi bahan bakar kebetulan ini mobil sudah ada MID-nya. Jadi kalau saya lagi gatel nih di tol, pencet terus gasnya kan. 1.4 kali ya. 1.4. Tapi kalau misalnya lagi kita kakinya juga biasa-biasa aja bawanya, sopan. 1.9 nih bisa ya. 1.8 1.9. Subaru ini 2500 cc, tapi turbonya tergolong kecil ya. Jadi itu responsif banget. Kalau kayak bawa Evo gitu kan, mesinnya 2000 cc, turbonya cukup gede lah untuk ukuran 2000 cc. Jadi ada jeda, ada lag-nya. Kalau ini hampir nggak ada lag-nya, injek langsung masuk. Jadi kalau penilaian saya terhadap sebuah Subaru ya, Subaru ini kan buatannya pabrikan Jepang, sebenarnya namanya bukan Subaru, Fuji Heavy Industry. Jadi mereka ini salah satu kerjaannya bikin mobil, sebenarnya bukan hanya pabrikan mobil doang gitu ya. Build quality-nya, interior quality-nya, dari mulai materialnya, terus kerapihannya. Coba deh bandingin sama mobil-mobil Jepang lainnya, kalau saya bilang sih beda kasta ya, maksudnya ini mobil lebih spesial gitu dibuatnya, beda. Jadi bagus, kualitasnya bagus sekali. Jadi kalau pemirsa ini ada yang berminat untuk meneruskan perjuangan saya, memang mobil ini belum 100% sempurna, masih ada yang kurang, tapi ini udah minor ya, maksudnya lampu check engine masih nyala, terus lampu airbag nyala ya kan, tapi saya bisa kasih tahu nih yang belum apa. Jadi kalau check engine itu di O2 sensornya, sensor yang di knalpot. Karena pada waktu itu saya dapat itu knalpotnya sudah aftermarket dan sensornya nggak ada. Nah saya udah beliin di Malaka, ternyata ya ini Subaru ini banyak sekali versi. Jadi kalau kita dapetin donornya bukan dari yang persis sama, kemungkinan beda. Dan bener aja pas kita mau colok, colokannya beda. Terus udah gitu kalau di ABS-nya, habis itu ada sensor namanya lateral sensor atau G sensor. Dia ada di bawah jok atau di konsol gitu ya. Nah itu yang sebenarnya rusak belum ya, cuman kadang-kadang nggak nyambung atau kadang-kadang error. Nah itu harus diganti dan itu harganya nggak mahal. Ya siapa tahu ada yang mau melanjutkan mobil kerenan gagah ini, boleh di kontak ya. Ya udah, cerita tentang Subarunya mungkin sampai di sini aja. Tapi kalau ada yang mau meneruskan alias membeli, saya senang banget gitu ya, apalagi yang car enthusiast gitu kan, maksudnya mobil ini ya dirawat, boleh nanti di Instagram saya boleh di DM atau mau langsung boleh, atau mau lewat Om Anton juga boleh.